Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pertemuan yang ke-7 harusnya sesuai dengan yang pertama. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir sebelum kalian melaksanakan ujian tengah semester. Dan untuk hari ini saya akan membahas mengenai apa yang sudah kita bicarakan dari pertemuan pertama, di mana di pertemuan pertama kita membahas mengenai pengertian dari e-commerce, kemudian kita membahas mengenai manajemen pemasaran, di mana ada yang dipasarkan, ada 10 hal yang dipasarkan dalam manajemen pemasaran, yakni barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, dan ide. Secara garis besar, semua yang kita bahas adalah mengenai manajemen pemasaran. Untuk selanjutnya, kita membahas mengenai apa pengertian dari e-commerce. Dan kenapa kita memerlukan e-commerce? E-commerce merupakan salah satu cara untuk kita memperkenalkan dan mempromosikan produk atau barang yang kita punya untuk dikenal oleh masyarakat. Oleh karenanya, saya memberikan tugas pada kalian untuk membuat website atau blog di mana isinya bisa memperkenalkan produk apa yang kalian punya. Dari website tersebut, kalian bisa melinkkan ke alamat Facebook, juga ke alamat Instagram. Supaya apa? Supaya orang kenal dengan apa yang kalian miliki. Dan selanjutnya, saya membahas mengenai apa itu merek. Brand atau merek adalah salah satu cara untuk memperkenalkan atau memposisikan produk kalian agar orang lain sadar. Konsumen tidak akan tiba-tiba membeli apa yang kalian miliki kalau mereka tidak mengenal barang apa yang akan mereka beli. Setelah mereka sadar, kemudian mereka mencoba, setelah mereka mencoba, mereka kenal, baru mereka akan membeli. Ada juga konsumen yang akan membeli kalau mereka sudah mencoba barangnya. Dan juga mereka akan membeli kalau temannya membeli. Saya sudah membahas itu mengenai brand image. Selanjutnya saya membahas mengenai fungsi dari e-commerce, di mana ada e-commerce untuk business to business. Ada business to customer, ada customer to business, ada customer to customer. Dari pola bisnis tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana bisnis to customer, di mana kita harus mempersiapkan produk barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen langsung putus. Tapi kalau bisnis to bisnis antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Oleh karenanya saya menyarankan ketika kalian mengeluarkan harga untuk produk yang kalian miliki, buatlah harga untuk bisnis to bisnis, bisnis to customer. Apa yang membedakan kalau barangnya bisnis to bisnis, berarti kalian akan membuat perjanjian atau kerjasama di mana produk itu jangka panjang. Misalnya perusahaan kaos biasa dia memproduksi kaos, kemudian dia memesan untuk benangnya, dan ini dikatakan dengan bisnis to bisnis. Dan perusahaan benang yang biasa meminta benang akan memproduksi benang sebanyak-banyaknya untuk diberikan kepada bisnis kaos tersebut. Itu kerjasama yang dilakukan, bisnis to bisnis. Dan saya menyarankan kepada membuat domain, alamat domain, telisik, mengetahui mana domain yang benar-benar perusahaan tersebut dan mana perusahaan yang hanya main-main atau penipuan. Karena budaya di dalam e-commerce, budaya tersebut yang menjelaskan bahwa bagaimana pola perdagangan melalui internet. Ketika kalian melakukan pembuatan hosting, pastikan hostingnya itu, misalnya kalian menemukan ada lowongan pekerjaan, dan lowongan pekerjaan itu dikatakan bahwa dia merupakan perusahaan misalnya dari keuangan. Tapi salah satu indikasi memberitahukan bahwa itu bukan perusahaan dari pemerintah, alamat websitenya tidak menunjukkan bahwa alamatnya government atau ID dari di belakangnya adalah .com yang mengindikasikan bahwa itu adalah komersial. Oleh karenanya
Kalian tidak harus langsung percaya. Kalau misalnya dia pemerintahan, alamat hostingnya pasti government.id. Government ini berarti dia pemerintahan. ID berada di Indonesia. Kemudian kalau misalnya dia mengatakan bahwa saya universitas, tapi di belakang alamat universitas tersebut tuliskan bahwa .com lagi atau komersial atau .net. Sedangkan yang seperti pernah saya jelaskan bahwa kalau kalian membuat hosting atau melihat hosting, kalau dia pasti akan menunjukkan ac.id. AC itu artinya akademi, ID dia berada di Indonesia. Dan terakhir, setelah mengenai hosting, saya menugaskan pada kalian untuk membuat Instagram dan juga email. Saya sudah memberikan langkah-langkah bagaimana kalian mengoperasikan untuk marketing tools Instagram, di mana kalian harus membuat email terlebih dahulu dan mengisi data-data. Sama juga dengan Facebook, begitu juga dengan Blogspot, di mana kalian harus mengisi data-data dan mengirimkan produk yang kalian miliki untuk diperkenalkan melalui website yang kalian punya atau melalui alat e-commerce yang kalian punya. Blogspot itu sendiri kamu harus punya alamat URL yang bisa kalian bagikan, di-linkkan ke Instagram dan Facebook. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Karena UTS nanti sampai situ. Saya tidak akan menambah lagi untuk materinya biar kalian tidak pusing untuk banyak menghafal. Dan ini saya pikir mudah untuk kalian mengerjakan itu. Dan satu, dari titik yang pertama bahwa kalian harus memastikan bahwa pemasaran ini ada pemasaran untuk barang dan ada untuk pemasaran jasa. Yang membedakan pemasaran untuk barang dan pemasaran untuk jasa, kalau barang dia pasti berwujud, jasa tidak berwujud. Dan untuk alat pemasarannya, barang ini terdiri dari 4P, product, price, place, dan promotion. Sedangkan untuk jasa ditambah lagi menjadi 7P, product, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Hal inilah yang dijadikan alat untuk kalian memperkenalkan produk kalian. Dan e-commerce atau saluran distribusi merupakan salah satu alat untuk mempromosikan produk yang kalian punya. Baik itu business to business, atau business to customer, atau customer to customer, atau customer to business. Hal ini tentu kalian harus bisa membedakannya. Kalau dalam bukunya Rambat Lupiowadi, dia mengatakan bahwa business to business dan business to customer, baik itu produk barang ataupun produk jasa, itu bisa dilakukan bersamaan. Karena apa? Karena yang kita perkenalkan atau kita lakukan pemasaran kepada publik melalui media sosial adalah informasi. Baik informasi dari barang ataupun informasi berupa harga barang atau harga jasa, kemudian tempat kalian menjual atau melakukan promosi yang melalui internet tadi. Kemudian kalian memperkenalkan kalau misalnya itu produknya tempatnya di internet, kalian juga bisa memperkenalkan tempatnya di tempat langsung atau showroomnya. Kemudian kalau dia jasa, berarti kalian menjelaskan lagi bahwa orang-orang yang melaksanakannya adalah orang-orang yang sudah kompeten. Makanya ditambah lagi dengan customer service. Kalau kalian menjual produk barang untuk membuat orang loyal, salah satu caranya adalah menambahkan customer service untuk pelayanan pasca jual. Jadi kalau misalnya barangnya udah dijual, kalian bisa memberikan garansi. Ketika ada kerusakan dengan barang yang kalian jual, kalian mempunyai customer service untuk pelayanan. Itu. Dan sampai di situ materi yang akan kalian bahas mengenai e-commerce. Kalau ada yang ingin ditanyakan dulu silahkan. Ada? Karena apa? Karena model mikrokomunikasi atau salah satunya e-commerce ini untuk lebih dia efektif harus kena kepada sasaran. Salah satu caranya kalian harus membagi segmentasinya. Makanya alat e-commerce yang saya suruh untuk buat, ditugaskan pada kalian, bisa membagi segmentasi pasar. Ketika kalian menjual produknya adalah sepeda misalnya, kalian bagi untuk kebutuhan olahraga. Di situ kalian bikin forum jual beli. Forum jual belinya ini ada di Facebook. Mau dijualnya di mana? Secara geografis, kalau misalnya kalian jual di Purwakarta, ya kalian tuliskan saja forum jual beli sepeda Purwakarta.
forum jual beli handphone Purwakarta. Itu sudah tersegmentasikan berdasarkan geografisnya. Komunikasi yang efektif dikatakan oleh Philip Kotler bahwa memilih urutan yang benar pemasar, di mana dia harus merencanakan komunikasi tersebut. Makanya dimixkan. Ketika kalian akan membuat materi mengenai iklan, itu harus memenuhi unsur-unsur, 4 unsur itu kalau dia produknya barang. Produk, price, place, dan promotion. Produknya itu harus dideskripsikan secara jelas. Kemudian harganya pun harus kalian survei dulu. Apakah bisa dia di bawah harga pasar kalau misalnya ada barang yang sejenis dengan barang yang kalian jual. Tempatnya tentu ya internet tadi. Dan cara promosinya ya melalui e-commerce tadi. Itu materi yang sudah saya sampaikan dan saya tidak akan menambah materinya. Supaya apa? Supaya kalian bisa fresh ketika nanti mengerjakan soal ujian tengah semesternya dan kalian tidak memikirkan hal-hal yang lain. Itu saya pikir. Kalau misalnya pun tuh ada gangguan, ya mungkin tuh gangguan dari luar apa yang kalian buat. Karena itu pasti ada saja gangguannya, mungkin ya virus tadi. Ya kalian, makanya saya berikan instruksi untuk menginstalkan antivirus dan menjaga website kalian supaya tidak dimasuki oleh orang-orang yang dianggap tidak bertanggung jawab. Caranya dengan mana? Dengan memberikan password, dengan memberikan keamanan. Karena itu adalah budaya yang memang sudah sering terjadi, misalnya penipuan, banyak penipuan, ya itu harus hati-hati. Indikatornya tadi, ketika ada penipuan itu salah satu alamat websitenya dia menunjukkan alamat yang berbeda, sudah jelas di situnya adalah departemen keuangan, tapi di belakangnya komersial, itu jelas penipuan kan gitu. Makanya sebagai pelaku yang melakukan penjualan di internet, jauhi hal-hal itu untuk kalian menjaga etika sebagai seorang pebisnis. Karena pebisnis yang baik itu memiliki etika yang bagus. Dan memasarkan via internet, kalian harus tahu caranya. Salah satunya adalah kalian harus mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Cari ciri khas itu. Ada orang yang senang mereka membaca deskripsi dulu. Makanya dibuatlah website, blogspot. Kalian deskripsikan semua produknya. Atau kalian buat sesuatu yang unik, yang sesuai dengan perkembangan zaman, baru kalian pasarkan di internet. Saya pikir itu materinya sudah sampai semua, karena memang kalian menjelang ujian tengah semester. Yang harus kalian lakukan saat ini adalah tinggal mengisi absen. Dan saya masih memberikan kesempatan sekali lagi pada kalian untuk melakukan sesi tanya jawab. Karena minggu depan kalau ini pertemuan yang ke-7 berarti sudah tidak ada lagi pertemuan. Tinggal kita UTS, setelah UTS saya menilai hasil UTS kalian sudah, dan masuk ke materi baru mengenai e-commerce. Tidak jauh-jauh, masih situ-situ juga, tapi mungkin akan lebih ke pemasarannya, ke manajemen pemasarannya. Sekali lagi sebelum azan maghrib, silahkan kalau ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Pak, nanti Pak mau ada sesi kedua, saya persilahkan saya buatkan kalian untuk alamat URL sesi kedua. Kita bahas lebih lanjut kalau ada yang kurang dimengerti. Dan untuk pertemuan hari ini, saya pikir saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat menjalankan ujian tengah semester. Dan oh ya, satu lagi, ujian tengah semesternya kalian upload berupa link. Sama seperti kalian mengerjakan kuis. Jadi tidak alamat link ya, jadi saya yang download, saya yang akan kalau saya biasanya itu akan berebut setelah jawaban kuis kalian seperti kemarin. Seperti kemarin dikirimkan ke alamat link drive kalian, Google Drive, dan saya tinggal download. Jadi kalian tidak akan berebut bandwidth menggunakan jaringan kalian sendiri, dan server menggunakan server dari kalian tinggal kirimkan ke alamat saya beritahu ke alamat website. Saya tidak terlihat dengan saja saya download, saya periksa sedikit.
Silahkan, kalau ada yang ditanyakan atau tidak terlebih dahulu sebelum masuk ke OTS. Yang pasti untuk menggunakan Google Drive, saya pun sudah menjelaskan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, saya sudah lakukan di Google Classroom. Ada yang ingin ditanyakan? Soalnya berapa banyak, Pak? Nggak banyak-banyak, kurang dari 10 lah. Saya atau pilihan saya. Jawabannya bisa bentuk apa, Pak? Kalian bisa mengkonversikan bentuk PDF atau Word. Saya pilih Word saja. Saya bisa konversi. Dan di Google Classroom kalian tinggal menunjukkan bahwa sudah mengerjakan ujian. Nilainya kalian bisa langsung tahu. Bisa saya upload nilainya dalam Google Classroom dan kalian akan mengetahui nilai tersebut. Yakin tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, Pak. Cukup ya. Dan materinya pun jelas ya, paling mengenai brand image atau merek, kemudian mengenai alamat domain, alamat domain berarti komersial, kemudian AC ID berarti dia menjelaskan mengenai bahwa adalah mengenai pendidikan akademik. Ya, hanya seperti itu dan tidak jauh kan, saya sudah upload dari pertemuan sudah jauh-jauh dari kalian boleh baca kalau tidak ada lagi yang ditanyakan karena hari menjelang maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang setelah kalian selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar kalau tidak menggunakan masker, sering-sering cuci tangan. Iya Pak, siap Pak. Selamat sore Pak. Iya Pak.